to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti berita terakhir dari para korban banjir. Mereka itu, terutama yang di puncak ya, mereka itu sekarang bukan tidak sedang baik-baik saja, tidak ada banjir lagi, tetapi mereka sedang mengeringkan kasurnya, mengeringkan karpetnya, dan matahari tidak bersinar. Jadi teman-teman kreator kemarin dari YouTuber pergi ke Tugu Mas Puncak, memberikan sumbangan, dan sedih sekali lihatnya karena semua basah. Mereka tidak bisa tidur oleh karena karpet basah, kasur pun basah. Ada sedikit matahari tidak menolong. Keadaan dingin, hawa dingin. Jadi boro-boro bisa kering, segala-segalanya basah. Teman-teman kreator memberikan sumbangan ke sana, dan kepada organisasi atau pribadi yang ingin menyumbangkan, silahkan pergi ke tempat-tempat itu, terutama di puncak ya. Di puncak itu mereka sangat membutuhkan kasur, baju kering ya, karpet yang bisa mereka tidur, bantal juga basah semua. Itu keadaan yang sangat memilukan ya. Tetapi sekarang saya ingin bercerita tentang juga di Bekasi juga mereka sedang bersih-bersih semua lumpur ya. Tetapi yang saya ingin memberikan solusinya. Saya ingin bercerita solusi. Saya lama di Bekasi. Saya lama di Jati Bening. Jadi saya bisa cerita. Kalau di sana itu di Jati Kramat itu hujan, tidak usah lama-lama, sebentar aja dia sudah naik. Kan katanya sampah ya, sampah yang menyumbat gorong-gorong. Ternyata kan sekarang bukan sampah lagi, ada angin yang ekstrim yang membuat hujan yang sebegitu deras. Kita juga dapat kiriman, selain daripada hujan setempat, kita dapat kiriman. Sebab pada saat itu Bekasi tidak hujan yang seperti biasa, tetapi kita dapat kiriman dari Bogor. Jadi setiap hujan itu di daerah Jati Bening, Bekasi ya, Galaksi, itu akan banjir. Tapi for sure bukan sampah. Karena dia menyumbang juga kemampatan dari gorong-gorong, tetapi yang utamanya lagi memang itu daerah yang agak landai, kemudian tol agak tinggi ya. Jadi air itu nggak bisa melaju ke luar tol. Di sana juga sesudah tol itu kan ada Kalimalang. Sedangkan Kalimalang itu adalah Tarum Timur yang sudah dibuat oleh Belanda sejak ratusan tahun yang lalu, itu untuk memberikan air bersih ke kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi Tarum Timur Kalimalang itu sudah memberikan air bersih, kemudian saluran-saluran air pun sudah merata ke seluruh penjuru. Jadi agak susah untuk digeser. Tarum Timur Kalimalang tidak bisa digeser. Tetapi air ini perlu keluar, menembus tol, menuju tempat yang lebih rendah, menuju ke laut. Jadi mula-mula saya berpikir ini Kalimalang, Tarum Timur ini yang menghalangi air menuju ke laut. Tetapi tidak bisa juga, itu sudah ratusan tahun adanya itu Kalimalang ya.
sudah berdiri ratusan tahun. Jadi saya berpikir lagi, mungkin tol yang menghalangi air itu menembus ke laut. Tapi juga sudah tidak bisa ya, tol sudah kokoh berdiri, ada tolnya, ada LRT-nya, ada yang juga jurusan ke Bandungnya, jadi sudah tidak bisa juga. Jadi sepanjang tol itu air itu tergenang. Kita sebut aja air genangan itu sebagai danau terlalu kecil ya. Untuk disebut danau terlalu kecil. Tapi untuk disebut kolam itu terlalu besar, kolam besar sekali. Seperti di galaksi itu, di pinggirnya itu ada banyak genangan. Yang tadi seperti saya bilang disebut danau itu, ada seperti danau, ada juga yang hanya seperti kolam besar, ya, kolam besar. Di beberapa tempat ada itu. Mereka perlu dikeluarkan, mereka perlu keluar dari itu. Tidak ada jalan keluar. Kemudian ada lagi, kita lihat lagi di Nusa Pala Indah, itu ada Sungai Cikias kan? Itu ditanggul juga. Kalau tanggul itu jebol, itu seluruh kompleks di situ Nusa Pala Indah, dan banyak kompleks itu ya. Selain Nusa Pala Indah itu banyak kompleks terendam air. Jadi mereka betul-betul berdoa supaya itu tanggul tidak jebol. Kita lihat lagi di Kemang Pratama ya. Di Kemang Pratama itu sudah dibikin tanggul. Udah tinggi juga tanggulnya. Akhirnya jebol juga, airnya itu keluar juga, masuk ke kompleks. Ya. Walaupun mungkin mereka sudah mempersiapkan diri untuk menerima itu, tapi tanggul itu setinggi itu pun, tanggul jembatannya sudah dibuat setinggi itu pun, tetap air lebih meraja ya, lebih menang, dia keluar ke kompleks. Jadi kompleks Kemang Pratama tetap belum bisa ada solusinya, walaupun sudah ada tanggul. Nusa Pala Indah di sana juga belum ada solusinya. Sebegitu mereka ada air kiriman dari Bogor, mereka semua sudah mengungsi, ya, sudah siap-siap barang-barang taruh ke atas, sudah mengungsi. Air itu datangnya di galaksi pun dari jam 11 malam, dia udah ketok pintu. Dia sudah jalan air itu dari jam 11 malam. Semua penduduk, cucu saya digedor-gedor, jangan bangun itu air, ada itu yang kebetulan dia tidur ya, jadi jam 6 pagi dia lihat sudah tinggi. Itu suatu kompleks kalau nggak salah bikinan bikinan developer yang termegah sekarang, dia yang bikin, tetap kalah oleh air. Kita ambil lagi Nasio, kompleks Nasio itu sudah bertahun-tahun itu selalu banjir ya. Jadi karena mereka sudah membeli di situ, mereka sudah merasa punya properti di situ ya, mereka tetap tinggal di situ, dan hanya kalau ada hujan atau kiriman dari Bogor mereka melarikan diri, ngungsi. Kasihan juga dengan Kemang Pratama, karena Rawalumbu itu, sesudah Kemang Pratama itu ada Rawalumbu. Rawalumbu itu tidak mau buka pintu airnya, karena kalau dia buka pintu airnya Rawalumbu habis ya. Jadi mereka tahan. Tapi ini Kemang Pratama udah penuh kan. Dia minta untuk Rawalumbu membuka kunci pintu airnya. Nah, begitu juga dengan semua punya pintu air masing-masing. Jadi saya punya satu pengalaman atau
apa satu asumsi atau disebut juga dengan satu saya salut ya dengan pemerintahan DKI yang sudah membuat BKT. Kita ada BKT Marunda, terlalu jauh itu Marunda ya, dari Bekasi ya, terlalu jauh Marunda itu. Kita ada contoh BKT Cipinang. Sesudah dibikin BKT Cipinang yang mungkin biayanya besar sekali, sebab tanah-tanah di situ semua dibeli, dibikin codet, bikin sungai resapan atau apa namanya ya, itu BKT disebut Bantar Kanal Timur BKT. Jadi dibikin jadi itu menampung air yang sehingga kebun pala tidak banjir lagi seperti biasanya. Biasanya kebun pala itu akan habis ya. Jadi itu SMA 8 itu juga akan habis. Tapi sesudah adanya BKT itu Cipinang saya kira agak menolong. Jadi di Bekasi ini yang saya bilang banyak genangan-genangan itu coba dijadiin satu jadi BKT. Jadi tidak perlu ada genangan-genangan air atau danau namanya atau kolam besar gitu ya. Karena itu lumayan loh, itu harganya mahal kalau jadiin uang itu, tanah itu mahal. Oleh karena dia dekat kompleks yang mewah ya, dekat kompleks mewah. Jadi seperti dia Lagun, itu di Lagun itu ada danau, itu sudah danau itu namanya. Tapi di dalam kompleksnya itu ada juga itu saya sebutnya dengan empang besar ya. Empang besar tapi bukan danau. Ada 2 empang besar, bukan danau. Itu mesti masuk ke kompleks itu, kompleks perumahan. Dan Lagun itu tadinya adalah rawa-rawa yang sedang dibuat oleh developer, suatu bangunan yang tinggi-tinggi ya, yang saya lihat kendalanya masih air. Jadi saya hanya bisa memberikan usulan agar dibikinkanlah semacam BKT Cipinang. Jangan BKT kecil-kecilan lagi, BKT yang besar-besaran di Bekasi. Bekasi belum ada BKT ya. Hanya itu aja mungkin usul saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ini Tanggul Kemang 5. Nih, kayak air terjun ya. Panjang itu sampai mana nih? Sampai masuk perumahan sedikit. Ngeri ya kalau air sebanyak ini tumpah. Kemang 5 tinggi ya dialirkan ke Kemang 2 lah. Galaksi depan SSB udah tinggi sekali. Tenggelam. Aliran sungainya kenceng banget. Keadaan Galaksi Face Market. Ini udah nyampur tai bang, air ini. Oh di security ada air.